Pada hari ini tentu yang dibawakan ananda daripada Helmi. Tentu sebagaimana dahulu cepat berbuah pinang pun berbuah, anak raja sudah membelah-belah. Kemarin merisik sudah, meminang pun sudah. Hari ini nampak Helmi datang hendak menikah. Insya Allah pada pagi hari ini daripada keluarga besar Pak Yudi, risau lagi kalau Bang Helmi tak datang ke dalam majelis ini. Karena ananda Rodika ya Pak ya? Ananda Rodika berpantun kepada Pak Yudi. Ayah, kalau hari ini nampak bunga mereka dan dibawa ke Kuala Daik. Kalau hari ini Rodika tak jadi menikah, Rodika nak merantau tak balik-balik. Maka hari ini Pak Yudi risau karena anak semata wayang. Alhamdulillah risau daripada hari ini sudah terobati ya Pak ya. Sudah datang Bang Helmi. Alhamdulillah Tuhan hamba, kalaupun nampak bunga mereka, hendak nampak di ajungnya sirama-rama. Kalau hari ini Bang Helmi datang hendak menikah, dengan senang bismillah kami terima. Alhamdulillah, kalau sudah diterima Tuhan hamba, sebab Bang Helmi juga berpantun-pantun Tuhan hamba. Apa dia? Kalau sudah ramai orang memasang luka, boleh pakai kancing, boleh pakai pancing juga lah kain. Betul. Kalau hari ini kata Bang Helmi tak jadi nikah, dia nak ikut bombardir warga Israel. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa barakatina sadatina anta maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kediaman orang tua kami. Kata bersusun ucap bicara mada berela beriring salam dengan pantun membuka bicara dengan bismillah membukakan kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sarang merbah di rumpun bulu terbang petang dengan tempur. Salam sembah dari 10 kami haturkan kepada semua. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari yang berbahagia ini masih lagi kita dapat berhimpun tepat dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Tentunya salawat dan salam terlimpah curah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ejen tuan-tuan dan puan-puan, tamu jemputan yang kami muliakan, yang kecil kami tidak sebutkan nama, yang besar tidak kami nipukan gelar. Tentunya yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang kedek penyambung lidah, yang tua pembawa tuah, dan yang muda tentu menerima amanah. Yang jauh kami jemput dengan surat, tentunya yang dekat kami jemput dengan tepak. Kini yang dijemput sudah pun tiba, yang dipesan sudah pun datang, sudah berhimpun di dalam majelis ini, yang duduk bersanding lutut, yang tegak bersandingkan bahu, atas nama yang punya helat, atas nama yang punya hajat, atas nama kaum kerabat. Tentunya ketibaan tuan dan puan sudah kami nantikan, tentunya di dalam majelis yang berbahagia ini. Tentunya kabar sudah berentang di langit, berita sudah merebak ke bumi, pesan pun sudah berbalas, niat termaktub di dalam hati. Tentunya sudah termaktub baris dan baik di dalam buku pantun terbilang, biar tertangkap bumi di langit, adat Melayu jangankan hilang. Tentunya sudah pertama kita berhimpun di dalam majelis yang berbahagia ini. Selanjutnya majelis akan dimuliakan dengan serah terima calon pengantin dan serta barang hantaran, dan akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan rombongan. Ambil kapak tabangan berahan, tentunya dahan menimpul kayu meranti pada Bapak Ketua Rombongan, sila sampaikan hajat di hati. Majelis mempersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah merbah burung balam di pokok ada. Biar semarak semoga diberkah. Terimalah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa fil hadis innama bu'astu li utamima makarimat akhlaq. Wa fil su'al qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Jumat di tanggal 24 awal tahun 2025 di bulan Januari. Sama ada kita semua masih diberikan nikmat sehat lahir dan batin, sehingga bisa berkumpul di dalam rumah yang insya Allah diberkahi. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu tuan-tuan yang berbahagia, sekali lagi pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih sama mengikuti sunnah Nabi untuk saling menjalin tali silaturahmi antara sesama insan di muka bumi. Bapak Ibu tuan-tuan yang berbahagia, yang besar tidak kami bawakan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang cerdik pandai penyambung lidah, orang-orang tua yang memberikan petuah, dan yang muda memberikan amanah. Sanak saudara, jiran dan juga tetangga, Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu pejabat serta seluruh tetamu yang hadir dalam majelis yang berbahagia. Pertama dan utama izinkan kami mengucapkan terima kasih. Dari jauh kami datang berkompak yang disambut dengan senyum riang. Telah sampai kami dipersilakan masuk, setelah masuk kami disilakan duduk. Kami ucapkan banyak terima kasih.
Kemudian kami juga memohon maaf yang setulus-tulus. Kalaulah mungkin ada barang yang kami bawa tidak sesuai dengan apa yang dipinta. Mungkin nanti ada tingkah laku kami, ucap bicara kami yang menyinggung hati dan perasaan Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, sudilah kiranya dimaafkan. Karena yang maha sempurna Allah yang punya, dan silaturah perbuatan kami sebagai manusia. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang berbahagia, tentu saja batang bukan sembarang batang rendah usah dipanjat. Ramai kami bersama rombongan datang, tentu datang membawa hajat. Namun sebelum hajat kami sampaikan dan sebelum masuk kami tunaikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Riau lama ke Selat Malaka, haluan kapal ke negeri seberang. Saya bernama Barofi Alaika, juru bual tamu yang datang. Ayah bunda yang berbahagia, seyogyanya juru bual saya hanyalah penyambung lidah, menyampaikan maksud. Yang seutama-utamanya punya hajat pada hari ini ialah ayah dan bunda sebelah kiri saya. Ayah dan kami yang bernama Bapak Tri Priyo Senyoto SPD, dan bunda kami yang bernama Ibu Asrof Koryati SPD. Pada hari ini nampaknya kata orang tua sudah lama jatuh buah kemunting. Duduk pula kita di tepian batu. Walau sudah lama Pak Tri dan Ibu Asrof menikah, tapi mesti hendak duduk bersanding. Semacam model pengantin baru. Tanda cinta sepanjang masa dan kasih sepanjang zaman. Insya Allah bahagia sampai dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebelah kanan saya ada juga tekong kami. Insya Allah akan menjadi juru kunci pada hari ini. Serta akan sama-sama menjadi saksi walaupun semua yang ada adalah saksi pada prosesi pengajian. Ayah kami yang bernama Bapak Rektor Andes Muftafid, insya Allah akan menjadi juru tekong saya. Kalau salah ucap bicara saya, Pak Muftafidnya akan luruskan. Kalau salah langkah kaki saya, Pak Muftafidnya akan membaca. Kalau kami sama-sama salah berdua, biarlah Pak Muftafidnya akan mempertanggung jawabkan. Maksud kami sudilah kiranya dimaafkan. Ada juga bersama sini keluarga besar Bapak Tri Priyo dan Ibu Asrof, sama ada ikut merajikan sama mendoakan proses hijab dan kabul anak kami itu bahagia. Dan insya Allah sekejap lagi kita laksanakan. Bapak Ibu Tuan dan Puan yang berbahagia, tak elok pula berbual seorang-seorang. Kata orang tua kami, ibarat kalau berjalan mesti ada tujuan, kalau bertamu mesti ada tuan rumahnya. Begitu juga kalau membawa majlis hantaran mesti ada juru bicara. Depan saya nampaknya kata orang tua ramai berkayuh, sampan sudah sampai kita berkira. Depan saya ramai abang-abang, bapak-bapak yang tampan-tampan yang mana satu yang tuan rumah. Kalau gayung sudah sama bersambung, barulah boleh kami sampaikan maksud. Nampaknya itu dulu bukan dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Senantiasa kita bersyukur atas nikmatnya Allah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, tentu masih lagi kita dapat berhimpun tepat di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Tentunya salawat dan salam terlimpah curah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak kita bersalawat di akhiratnya telah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, pertama dan utama izinkanlah kami menyampaikan salam takzim kepada rombongan yang hadir dan juga tetamu undangan. Tentunya tadi sudah diutarakan, bukan batang sembarang batang, batang besar hendak dipanjat. Ramai berarah bukan sembarang datang, besar nampak membawa hajat. Tapi sebelum hajat Tuhan hamba kami terima, izin laluan di dalam majelis yang berbahagia ini, kami ulu-ulukan kepada orang tua kami, tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai yang berhimpun di dalam majelis yang berbahagia. Mohon maaf minta ampun, tentu yang besar tak dapat kami himbau gelar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Tentunya biarlah yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang cerdik penyambung lidah, yang tua pembuka tuah,
dan yang muda tentu kami menerima amanah. Ketimbang tuan dan puan sudah kami nantikan dalam adat dan lembaga, tentu juga kepada tetamu undangan yang kami muliakan. Tentunya saya yang bercakap bukanlah yang mempunyai sahibul hajat. Yang mempunyai sahibul hajat adalah keluarga besar daripada Bapak Yudi Irawan yang berada di samping kanan saya, berdamping juga oleh ibunda kami, Ibu Robiati. Kalau kata Pak Yudi, kalau lama sudah bunga mereka tetap dibawa ke ujung penting. Walau Pak Yudi Irawan dan Ibu Robiati sudah lama menikah, tetap hendak saling duduk berdamping, ya Pak ya. Insya Allah sebagaimana cintanya tadi, begitulah insya Allah sampai dunia akhirat. Amin ya Allah. Tentunya jajan bapak dan perempuan yang berbahagia, siapalah yang bercakap tak risau pada pagi hari ini. Saya hari ini ditemankan 5 tekong yang handal, berbilang daripada yang ujung berbaju biru. Tentunya biru ini agak lain pada pagi hari ini, agak samar-samar, dulu agak tebal birunya. Hari ini biru Pak Maskur Tilawahyu agak-agak pudar. Tentu di sampingnya ada juga orang tua kami daripada Pak Rasidi. Tentunya hari ini Pak Rasidi bukan jongkong sembarang jongkong menangkap ikan kerisi. Pak Rasidi hari ini bukan hanya sebagai tekong, hari ini juga merangkap sebagai saksi. Ya Pak Rasidi ya, insya Allah. Di samping Pak Rasidi ada juga orang tua kami daripada Bapak Abdul Muiz, dan tentunya ada juga orang tua kami, tentunya Bapak Tatam, dan juga orang tua kami, ayahanda kami, Bapak Hadi Sunario, dan tentu ramai orang tua kami, keluarga besar Pak Yudi Irawan yang tak dapat kami utarakan satu persatu. Kita perempuan dan perempuan yang berbahagia, saya pun yang bercakap, tak kenal maka tak sayang lagi tak cinta. Pancang bernama si Pancang Derma, orang menambah si Kuala Kedah. Saya yang bercakap bernama Zainal, hari ini majelis daripada tuan rumah. Insya Allah hajat daripada yang datang, saya yang akan menjadikan guru bicara penyampai daripada keluarga besar daripada Bapak Yudi Irawan. Kata orang bilang Ibarozi, saya walaupun sudah terbang siram-rama, terbang ramai ke ujung paya, sudah sama sahutkan nama apa sekiranya hajat yang dibawa. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, ada tepian berbahasa sedikit bertanya itu sudah pun terjawab. Maka sudah pada perkenalkan nama daripada juru bual tuan rumah, saudara Datuk Zainal Takir, juru bual daripada wakil Bapak Yudi Irawan dan Ibu Robiati. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang sekian hangat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja ada hajat yang kami sampaikan, ada yang masuk kami tunaikan. Tapi bahwasanya orang tua kami berpesan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita bertempat, di situlah ada kisah. Seperti tinggal di bumi Segantang Lada, Tanjung Pinang, Provinsi Pulau Riau, tentu kami membawa budaya daripada Melayu. Maka kami serahkan apa ini setepak sirih, dagang kami, dagang pertempat, dagang tuan mengkuang layu. Datang kami menjunjukkan adat, setepak sirih disolokkan dahulu. Masya Allah. Dagang kami mengkuang layu dilipat sudah, sekian sudah. Setepak sirih kami sorongkan dahulu, sudilah diperiksa, dicicip dan dirasa. Masya Allah. Yang ini coba tadi saya. Masya Allah. Tentunya di sini kalaulah nampak sorong papan tarik papan atas letak emas swasta, tepak sirih sudah diserahkan, izin pulang kami usul dan periksa. Silakan. Memangnya Pak Yudi datang rombongan memang kajang Tuhan kajang terlipat. Kajang kami hanya membuang layu, datang Tuhan memang menyumbangkan adat, dibawakan tepak sirih sebagai penghulu. Tentu dibawakan, kami sudah nak usul periksa. Dibawakan berlembar-lembar daun sirih. Tadi yang datang membawa hati niat yang bersih. Ada juga nampaknya gambir sudah dipotongkan. Tanda kabar baik yang dihilir-hilir. Ada juga kapur, tanda Tuhan datang membawa hati yang jujur. Ada juga di sini pinang sudah dipotongkan. Tanda budi baik nak dikenang-kenang. Pahamlah kami maksud datangnya membawa tembakau dan sejauhan, maksud nak menyambungkan tali persaudaraan. Kalau tidak lengkap dengan berkacif orang ramai ke Indragiri, sirih Tuhan hendak kami cicip, tak elok pelak saya sendiri. Tentu sahibul hajat hari ini adalah Pak Yudi Irawan, maka saya nak berbagi kepada orang tua kami, kepada Pak Yudi Irawan. Pak Yudi ambil yang ujung, saya ambil yang pangkal. Pak Yudi makan dahulu, saya kemudian. Silakan Pak Yudi. Nah, makan Pak Yudi. Kalau kenapa-kenapa kan Pak Yudi kena dulu. Masya Allah. Pak Yudi, apa rasa sirihnya Pak Yudi? Pahit. Nampaknya Pak Yudi dijujur Pak Yudi. Betul Pak Yudi.
Alhamdulillah orang tua kami Pak Yudi sudah mengatakan sirih tuan hamba betul-betul kelat tuan hamba. Setelah saya gigit juga adalah pahit-pahitnya, ada pedah-pedahnya, ada getir-getirnya, dan yang pada orang tua kami menyampaikan pada ujungnya bersimpul pada manis. Terbilang Pak Yudi bilang kalau pandai meniti titian yang hidup, insya Allah pahit manis akan kita tuai pada ujungnya nanti. Semoga sama-sama kita mengambil daripada falsafahnya daripada daun sirih. Tuan hamba, saya sudah nampaknya orang membawa kacip, orang ramai ke ujung paya. Sirih tuan hamba sudah kami cicip. Apa selanjutnya hajat yang dibawa? Baiklah, alhamdulillah ada pembukaan kami sudah kami serahkan tuan hamba. Berbilang setiap sirih sudah pun disebutkan tadi. Saya sudah pun diperiksa dan juga sudah dicicip dan dirasa. Biasanya kalau ada 11 penting orang datang beramai-ramai, kalau sudah diserah setiap sirih pasti bersanding si bunga rampai. Masya Allah. Lama kami serahkan nampaknya orang datang beramai-ramai, air mawar direjes-rejes. Kami serahkan si bunga rampai sebagai pengharum di dalam majelis. Masya Allah. Ini tuan hamba Saya. Alhamdulillah di sini nampaknya dibawakan nampaknya si bunga rampai. Kalau ada sudah si ampai-ampai dibawa orang ke ujung dibawakan nampak ramai si bunga rampai. Semoga menjadi penyanyi dan pengharum di dalam majelis. Tentu tuan hamba kalau di sini nampaknya ada si bunga rampai, kami nak berbagi lagi kepada Pak Yudi. Pak Yudi, tapi ini minta maaf minta ampun, ini jangan dikunyah macam sirih tadi Pak. Takut-takut ramai di dalam majelis ini, gugup Pak Yudi dikunyah pelak bunga rampai. Dicium Pak. Bagi kepada Cium Pak, dibagi kepada istri. Karena tuan hamba ada buah dalam si bunga rampai. Ibu, ibu boleh cium dulu harum bu, bagi ibu, sama ibu, bagi ibu. Pak Yudi bilang dengan Ibu Robiati sudah mengatakan daripada bunga rampai yang dibawakan harum tuan hamba. Kalau sudah nampak bunga sekuntum sudah dibawa di sepenaga. Kalau sudah nampak dicium wanginya harum, nampak yang menerima dengan hati yang bahagia. Alhamdulillah. Tuan hamba biasanya kalau sudah ada bunga sekuntum, orang ramai pergi berkelah. Kalau bunga rampai dicium harum sebab ia mengandung tuah. Atau tua kami adalah ada tuah dalam si bunga rampai tuan hamba. Sayang air surutnya jauh. Orang ramai pergi ke seberang. Dibagi kepada yang jomblo katanya mudah mendekatkan jodoh. Dibagi pada sudah menikah bisa mengeratkan kasih dan sayang. Masya Allah. Insya Allah. Tuan hamba, Sayang. kalau sudah si ampai-ampai hendak terbang si rama-rama. Kalau sudah diserahkan si bunga rampai dengan senang hati, insya Allah kami terima. Alhamdulillahirobbilalamin. Nampaknya dua antara ada tubuh kami sudah kami serahkan, sudah diperiksa, dicicip dan juga dirasa. Bunga rampai pun sudah dibagi-bagikan dalam majlis yang berbahagia. Selanjutnya kami membawa hadiah maksud yang sebenarnya tuan hamba pada hari ini 24 Januari tahun 2025 di hari Jumat yang amat sangat berbahagia. Ibunda kami, Ibu Asrop dan ayahnya kami Pak Priyo membawa seorang anak bujangnya. Tentu saja bukan kajang sembarang kajang, kajang tuan di Hulu Mekah. Bukan bujang kami bawakan sembarang bujang. Bujang hari ini datang hendak menikah. Masya Allah. Sudah sampai bunga merekah, saya dipetik bunga cempaka. Kami serahkan bujang kami Hilmi Amarullah. Mohon dinikahkan dengan Rodika Melia. Betul lah? Betul kan ya? Masya Allah. Tuan hamba, nampaknya hari ini Tuan hamba yang dibawa ini bukan kacang sembarang kacang. Betul. Nak dibawa nampaknya ke Bukit Senang. Kalau hari ini dibawakan bukan bujang sembarang bujang nampaknya sedikit tak tenang. Masya Allah. Jadi Tuan hamba bukan kajang sembarang kajang. Orang pergi ke tepi muara sampai duduk memakan kebab. Betul. Di kami bawa bujang bukan sembarang bujang. Kecampuran darah India. Masya Allah. Arab. Masya Allah. Nampaknya panjang nampaknya Tuan hamba. Pada hari ini tentu yang dibawakan ananda daripada Helmi. Tentu sebagaimana dahulu kepada berbuah pinang pun berbuah, anak raja sudah membelah-belah. Kemarin merisik sudah, meminang pun sudah. Hari ini nampak Helmi datang hendak menikah. Insya Allah pada pagi hari ini daripada keluarga besar Pak Yudi risau lagi kalau Bang Helmi tak datang ke dalam majelis ini. Karena ananda Rodika ya Pak. Ananda Rodika berpantun kepada Pak Yudi. Ayah, kalau hari ini nampak bunga merekah dan dibawa ke Kuala Daik. Kalau hari ini Rodika tak jadi menikah, Rodika nak merantau tak balik-balik. Maka hari ini Pak Yudi risau karena anak semata wayang. Alhamdulillah risau daripada hari ini
sudah terobati ya Pak ya. Sudah datang Bang Helmi. Alhamdulillah Tuhan hamba, kalaupun nampak bunga mereka, hendak nampak di ajungnya sirama-rama. Kalau hari ini Bang Helmi datang hendak menikah, dengan senang bismillah kami terima. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah diterima Tuhan hamba, sebab Bang Hilmi juga berpantun-pantun Tuhan hamba. Apa dia? Kalau sudah ramai orang memasang luka, boleh pakai kancing, boleh pakai pancing juga lah kain. Betul. Kalau hari ini kata Bang Hilmi tak jadi nikah, dia nak ikut bombardir warga Israel. Masya Allah. Dan hamba jangan sampai itu yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang hajat Tuhan hamba bawa, dengan senang hati daripada keluarga besar Pak Yudi dan Ibu Rofiati, insya Allah dengan senang hati kami terima. Insya Allah majelis ini paham kami dari Pak Yudi bilang dulu Singapura namanya termasuk sampan orang sesampan bunda. Anak gadis saya jangan datang diusir, bawakanlah sekiranya sebentuk tanda. Kalau terbang si burung bangau, orang ramai berkayun sampai. Kalau soal penanda Tuhan hamba usah risau, semua sudah kami siapkan. Kami serahkan nampaknya sebentuk cincin emas sebagai mahar dan juga seperangkat alat sholat, ya Pak. Tuhan hamba nampaknya kata orang ramai pergi ke sholat, tidak dilipat sebarang kain. Kami serahkan sebentuk cincin emas dan juga seperangkat alat sholat sebagai mahar dan juga mas kawin. Silakan diusul dan diperiksa. Tuhan hamba, mungkin ini dibawa bukan nenas sembarang nenas. Anak orang di kampung Hulu, Tuhan hamba memang bawakan sebentuk cincin emas, tapi mesti kami periksa dahulu. Perkara emas mengemas kami yakin Pak Yudi tak paham. Yang paham ini Ibu Robiati. Bu, ini mohon diperiksa. Kalau emas katakan emas, kalau tidak kita lapor ke Polsek Tanjung Pinang Timur. Garang nampaknya Pak Yudi hari ini. Betul Bu? Alhamdulillah. Dari pada orang tua kami, saya pandang sudah paham. Selalu nampaknya orang nampak batang sudah terendam, hendak di atas letak di atas sampan. Bu Robi sudah sekilas pandang sudah pun paham. Nampak betul selalu masuk pajak pegadaian. Insyaallah. Dan sudah kami sudah periksa. Tapi ada yang kami risau Bu Robiati ada berbisik dengan Pak daripada Pak Yudi. Pak Ibu mau juga. Alhamdulillah dengan senang hati daripada Ananda, Helmi dan juga insya Allah dalam ijab kabulnya dengan Rodika. Tentu insya Allah sekejap lagi atas kehadiran Pak Puan belum dikabarkan. Insya Allah akan kita semua menjadi saksi di dalam majelis yang berbahagia ini. Baiklah. Alhamdulillah nampaknya sampai sudah hadir dan maksud kami itu sudah apa yang kami kehendaki pada hari ini. Sekali lagi kami serahkan Hilmi Amarullah bin Bapak Tri Priyo Sanyoto dan Ibu Asrop Karoyoti dengan untuk dinikahkan segera dengan Rodika Melinia binti Bapak Yudi Irawan dan Ibu Robiati dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat. Insyaallah yang selebih-selebih ini memang pandai bermain layang-layang duduk kita di tepian rumah. Bang Yudi ini memang pandai berkasih sayang. Dibawakan dia berbagai macam hadiah. Ada tahu mengenal kasih, pada pandai meletak cinta, maka diberikan kasih sayang kepada calon istri yang ia suka. Tentu saja akan kami serahkan bahwasanya di bantuan hamba ini rasanya nampaknya seperangkat alat, seperangkat bahan pakaian. Sudah jadi atau belum? Sudah jadi. Bahan pakaian jadi tuan hamba. Burung bernama burung kediri terbang sampai ke Indraraya. Kami serahkan seperangkat bahan pakaian jadi untuk istrinya bergaya di hari raya. Masya Allah. Insya Allah Tuan hamba, tentu pada pagi hari ini sebelum daripada pakaian yang dibawakan kami terima, tentu di sini ada nampaknya daripada seperangkat alat sholat Tuan hamba, maka kami nak menyampaikan pesan daripada orang tua kami Pak Yudi, hendak diingat kepada Rodika dan juga Helmi, pesan pantun pusaka daripada Pak Yudi. Pak Yudi bilang kalau ada seperangkat alat sholat, terbilang pantun. Tak ada air orang tayamum. Tayamum itu memakai tanah. Nanti suami imam istrinya makmum setelah cara mencapai keluarga yang sahih. Amin ya rabbal alamin. Tentu kalau di situ nampak dibawa orang layak sedang berteraju, tidak dianjunglah sampai ke salat. Dibawakan nampaknya si kain baju, nanti cantik Rodika dalam menutup aurat. Amin ya rabbal alamin. Berapa selanjutnya ada nampaknya tas dan juga sepatu. Biasanya kalau sudah di atas sepatu orang ramai di Gunung Dai, Bang Hilmi diserahkan nampaknya sepasang sendal sepatu. Tolong bawa istri ke jalan yang baik. Insya Allah. Biasanya juga ada nampaknya tas kalau sudah di atas tas di atas sepatu. Kalau sudah diserahkan sebarang tas tuan hamba, orang ramai memetik belum tas, tidak pergi di rokan hulu. Kami serahkan nampaknya sebentuk tas.
ada doa semoga tahun depan boleh diisi botol susu. Saya tentu tuan hamba bukan hanya orang sampai ke Tanjung Bungsu dan hendak dibawa nampak ikan senangin. Saya. Bukan hanya diletakkan si botol susu, boleh diletakkan si kain lampin. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya nampaknya ini ada alat mandi tuan hamba, burung penama, burung kediri, sayang air surutnya jauh. Saya. Kami serahkan seperangkat alat mandi untuk mandi sebelum subuh. Saya. Kenapa air surutnya jauh? Orang ramai berkelam pagi. Kenapa mandi sebelum subuh? Sebab dia sunnah Nabi. Masya Allah. Setelah itu bang Yuni jangan lupa untuk sholat subuh. Jangan tidur lagi. Alhamdulillah tuan hamba, walaupun sudah dibawa si sapu lidi, Saya. hendak dibawa memang ke Tanjung Saung, baru dibawakan seperangkat alat mandi sebelumlah mandi sebelum subuh. Insyaallah. Tentu sebagaimana yang dibawakan seperangkat alat mandi dengan senang hati akan kami terima dan akan kami serahkan kepada anak kami, Ananda Rodika, dan tentunya amat berbahagia kami ucapkan terima kasih. Baiklah. Yang selanjutnya tuan hamba nampaknya itu ada alat kosmetik burung penama, burung gelatik. Sayang terbang burung kenari diserahkan seperangkat alat kosmetik untuk istrinya cantik berseri. Masya Allah. Tuan hamba, Saya. kalau dibawa bukan itik sembarang itik, tentu ramai ke Tanjung Palas. Dibawakan bermacam alat kosmetik Saya. untuk Rodika cantik berhias. Betul. Tuan hamba, Saya. aku hendak diingat pesan orang tua-tua kami daripada Pinang Kencana ini tuan hamba. Apalagi Pak Maskur selalu berpesan. Saya. Tentunya kalau cantiknya seorang istri hanyalah untuk daripada suami seorang. Betul. Jangan pula terbalik tepungkang. Saya. Di luar rumah bukan main berlawak. Di dalam rumah dia macam tepung goma. Tuan hamba. Tentu tapi itu tidak ada di Tanjung Pinang, tidak ada di Kepulauan Riau, itu hanya ada di Zimbabwe Selatan dan Alhamdulillah. Orang yang selebihnya dua hadiah yang diserahkan ada kue dan juga buah-buah, bukan sembarang buah. Saya Kita makan di hari Selasa. Kami diserahkan kue dan buah untuk hadiah Bapak Ibu calon mertua. Masya Allah. Tuan hamba, Saya. kalau sudah makan berkuah, tentu bekalan orang Pulau Senua, Saya. dibawakan kek dan juga buah tangan untuk calon dan ibu bapak mertua. Baik. Pandai nampaknya Helmi berkasih sayang. Saya, tuan abang nampaknya putus kata dengan panas sekali lagi kami serahkan di kami Hilmi Amarullah untuk segera dinikahkan dengan Rodika Melinia. Kalau sudah 4 puas sampai dalam kondisi sudah sampai? Belum? Jam 9 kan kita? Baiklah. Oh ngaji. Baiklah tuan abang nampaknya ada sampaikan lagi ada? Ada sampaikan lagi? Aman? Pak Teko? Aman? Baiklah. Makanya tuan hamba, saya berusaha sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak datang hingga dari jauh berkunjung beli dekat mengatur sembah. Ampun maaf sudah diberi atas segala silap dan salah. Kami tutup dengan pantun dari Pak Mastur tuan hamba. Apa boleh? Atas dahan daun melambai, bukan jempol di atas batu. Saya. Cukup sekian, see you and bye bye. Sampai jumpa di lain waktu. Pak Yudi, orang yang pikir orang ini saja bisa pantun orang putih. Saya. Daun dia sudah pun melambai, tidak diambil di tepi-tepi. If you say see you and bye bye, sampai jumpa di kedai kopi. Kenapa? Saya. Kalau memang nak melayar, nak jalan di tepi-tepi, orang nampak pergi belayar. Kalau memang nak duduk di kedai kopi, biar Pak Maskur yang tukang bayar. Iya pula, dengan senang hati kami terima tuan hamba. Saya. Saya berusaha kau bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Barozi tentunya yang sudah menjadi penyampai maksud daripada kehadiran rombongan mempelai laki-laki. Alhamdulillah ada tujuan berbahasa cukup bercakap sudah terjawab. Alhamdulillah tentunya akan sama kita menantikan kehadiran dari kantor urusan agama Tanjung Pinang Timur. Tentunya kalau sudah hadir mohon diberkabar dan dinantikan dalam majelis yang berbahagia ini. Tuan dan puan tamu jabatan yang kami muliakan, terutama-utamanya acara pernikahan dalam ijab dan kabulnya. Disinilah ijab disampaikan, disinilah kabul dilahirkan, disinilah syarat ditegakkan, adat didirikan, janji dikabul, simpai diikat dan simpul dimatikan. Tanda sah bersuami istri, tanda halal hidup serumah, tanda bersatu payudara, tanda terwujud sunnah Rasulullah. Tuan dan puan hadirin yang berbahagia, tamu jabatan yang kami muliakan, bersama akan kita nantikan kehadiran daripada Kantor Urusan Agama Tanjung Pinang Timur, dan senantiasa kami mohon kepada keluarga untuk memindahkan barang hantaran dan tentu untuk memasukkan meja daripada untuk akad ijab dan kabul. Ini mas kawin enggak? Mas kawin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maryam yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga menjadi petunjuk dan pedoman untuk kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini di dalam majlis yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, tentunya kan mereka jadikan tudung baju kebaya yang dipakai sini besar hajat dan kami kandung menjemput Pak Buah ke dalam majlis ini. Tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Pak Isnedi, tentunya selaku Kantor Urusan Agama Tanjung Pinang Timur. Kami persilakan untuk juga para saksi untuk hadir bersama, saksi daripada keluarga Rodika dan juga Helmi untuk hadir bersama. Bapak, silakan Bapak di sebelah.
Ya, wali Pak. Ya, wali. Bapak Terayas ini tentunya selanjutnya kita serahkan majelis kepada Ketua Agama Tanjung Pinang Timur. Majelis boleh silahkan. Mana? Asli ya. Itu keluarga laki-laki. Oh, perempuan. Ya? Tuan Guru? Siap. Masya Allah. Ya. Baik ya, Pak Yudi ya, Yudi Irawan. Gimana Pak Yudi? Udah lancar? Kita coba dulu ya, nah kita mulai. Coba dari awal. Bismillah, istighfar, syahadat. Ya, Allahumma salawat. Ya, ijabnya ya. Ya. Ya ini amarro. Ya Bintri Sanyoto. Saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau Robikan Linia, anak kandung saya, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Ya, sebentuk cincin seperangkat alat sholat ya. Ya, Pak Yudi, boleh seperti itu kata-katanya. Jangan ragu ya. Jadi pelan dengan ragu itu beda ya. Jadi memang pelan tapi jangan ragu, harus jelas kata-katanya, tertata dengan baik. Terus tadi ya Hilmi Amrullah bin Tri Priyo Sanyoto. Setelah itu Pak Yudi berhenti dulu, tunggu dulu Hilmi jawab. Ya Pak, kata Hilmi, atau iya saya, kata Hilmi. Setelah itu baru dilanjutkan, saya nikahkan. Tapi tidak boleh terlalu lama selang ya, langsung dijawab ya. Hilmi juga ya. Setelah bin ayah baru dijawab. Oke? Oke, baik. Coba Hilmi. Coba dulu. Nah, dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Saya terima nikahnya Odika Meninia, anak kandung Bapak, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Ya, saya terima nikah dan kawinnya. Dua-duanya disebut. Bapak itu juga bilang gitu kan, saya nikahkan dan saya kawinkan. Jadi jawabnya juga sama. Saya terima nikah dan kawinnya. Terus coba. Saya terima nikah dan kawinnya Odika Meninia, anak kandung Bapak, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Ya, bagus ya Hilmi ya. Tinggal lebih dihayati lagi. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Biasa saja memang. Seperti mana biasa saja. Ya. Ibu-ibu ini agak anu nih. Baik ya, kita mulai. Pak Yudi, kita mulai ya. Izin ya, kita mulai ya. Pak Yudi Irawan ya, Ibu Rabiati. Baik. Hah? Ya, Robiati ya. Ya, biasanya ejaannya A ya, Bu ya. Tapi kalau dia di Arab kan jadi O ya. Ro ya. Baik, Ibu Robiati ya. Baik, Ibu Pak Tri Priyo Sanyoto ya, Pak Tri. Baik, sudah serok ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab wa anzalal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalam
ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia keluarga besar kedua calon pengantin, Bapak Yudi Irawan, Ibu Robiati beserta seluruh keluarga besar yang hadir, Bapak Tri Priyosanyoto, Ibu Asraf Koryati beserta seluruh keluarga besar yang hadir, yang kami muliakan para alim, para ulama, tuan-tuan guru, para orang tua kami yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, Bapak dan Ibu, tamu undangan hadirin yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita hadir bersama di majelis yang sakral dan mulia ini dalam rangka prosesi akad nikah salah seorang keluarga dan ananda kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi pelaksanaan ijab dan kabul ini dan memberkahi kita semua. Salat beserta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang berbahagia kedua calon pengantin Saudara Hilmi Amrullah dan Saudari Rodika Melinia. Mas Hilmi ya, ini sudah siap ya, kita lanjutkan ijab kabulnya. Siap ya ini? Baik, Mas Hilmi awali dengan bismillah ya. Luruskan kembali niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesungguhnya pernikahan itu adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan diawali dengan bismillah, niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan rumah tangga Mas Hilmi dan Mbak Rodika senantiasa berada dalam lindungan serta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Mas Hilmi, setelah nanti ijab kabul dilafalkan, selesai Mas Hilmi mengatakan tunai dan disahkan oleh kedua orang saksi, maka mulai saat itu juga Saudari Rodika Melinia binti Yudi Irawan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Mas Hilmi, lahir batin, dunia bahkan sampai ke akhirat kelak. Dan itulah sesungguhnya makna ijab kabul yang akan kita lakukan ini, penyerahan tanggung jawab dari Pak Yudi Irawan sebagai ayah kepada Mas Hilmi sebagai suami. Gimana Mas? Siap? Hah? Yakin ya? Kalau ragu-ragu kita tunda dulu tahun depan. Ya, ya Mas. Lanjut pada tunda? Oh, dilanjut. Baik ya Mas Hilmi, semua yang hadir hari ini pasti akan berdoa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah ya, untuk memulai kehidupan baru, membuka lembaran baru dengan keluarga yang baru. Insya Allah kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah rukun nikah sudah terpenuhi sehingga pada hari ini Jumat 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah, akad nikah Saudara Hilmi Amrullah dan Saudari Rodika Melinia insya Allah sudah bisa kita laksanakan. Rukun nikah yang pertama adalah calon suami atau calon mempelai pria Hilmi Amrullah, putra dari Bapak Tri Priyosanyoto dan Ibu Asraf Koryati. Rukun nikah yang kedua adalah calon istri atau calon mempelai wanita Saudari Rodika Melinia, putri dari Bapak Yudi Irawan dan Ibu Robiati. Rukun nikah yang ketiga adalah wali nikah
Bapak Ibu hadirin, insyaallah yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab ya, ayah dari saudari Rodika Melinia, Pak Yudi Irawan bin Kuswari. Rukun nikah yang keempat adalah para saksi yang akan menjadi saksi mewakili keluarga mempelai laki-laki, guru kita Ustaz Muktafin, dan yang mewakili saksi mewakili keluarga mempelai perempuan adalah Pak Rasidi ya. Rukun nikah yang kelima adalah ijab kabul yang insyaallah beberapa saat lagi akan kita laksanakan. Sedangkan mas kawinnya adalah sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat. Betul ya Mas Ilmi? Sudah disiapkan dua-duanya? Sudah, baik. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan prosesi ijab kabul. Ijab kabul ini adalah sesuatu yang sakral dan bernilai ibadah. Oleh karena itu mari sejenak semua kita yang hadir kita ikuti prosesi ijab kabul ini dengan khidmat sambil berserah diri dan bermohon kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pelaksanaan ijab dan kabul ini dan memberkahi kita semua. Pak, ibu-ibu boleh nggak Pak? Saya agak terganggu saya kalau ada suara. Mohon izin, saya agak terganggu saya. Sebentar ya Bu, gantian ya. Baik, kita akan awali dengan khutbah nikah. Ustaz jauh semua di belakang, minta khutbah. Ustaz Pak Dr. Lazim ada di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah telah menciptakan untukmu istrimu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu berbahagia bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah telah menjadikan rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa aqsaru lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wijaun. Kata Nabi, wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk memberi nafkah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu akan mampu menundukkan pandanganmu dan menjaga kehormatanmu. Namun apabila kalian belum mampu untuk memberi nafkah, maka banyak-banyaklah berpuasa. Karena dengan berpuasa akan mampu menjaga hawa nafsumu. Sadaqallahul azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mari sama-sama kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ya, Pak Yudi agak maju duduknya. Ilmi juga agak maju lagi Pak, biar salamnya nggak ngantong, mejanya agak lebar ya. Ini pegang mic-nya pakai tangan kiri ya, udah itu. Oke ya, jangan lupa ya, nanti Pak Yudi setelah dipanggil nama sampai bin ayah berhenti dulu sejenak. Yudi Pak Hilmi langsung dijawab ya. Langsung jangan lupa, saya terima nikah dan kawinnya dua-duanya diucapkan. Oke. Kalau ada keraguan dalam hati istighfar saja. Gak usah takut salah, enggak apa-apa salah, nanti kita ulang lagi maksudnya. Ya, Pak Yudi, lepas saja. Justru banyak-banyak ingat Tuhan. Sekhidmat mungkin ya. Hayati kalimatnya, pahami maknanya supaya khidmat ya, keluar dari hati yang paling dalam. Oke, Hilmi ya. Baik, Pak Saksi kita mulai ya. Baik. Nanti saya setelah persilakan baru dimulai. Nanti Hilmi duluan dari awal. Bismillah, istighfar, syahadat ya. Baik. Astagfirullahaladzim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baik, Hilmi silakan dari awal. Bismillah. Pakai mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yudi pegang sendiri aja mic-nya biar apa? Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, lanjut Pak Yudi. Bismillah dari awal. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ya, langsung ya Hilmi. Ya Hilmi amarullah. Ya saya. Sampai bin dulu baru berhenti, sampai bin dulu baru dijawab. Oke, kita ulang lagi. Bismillah ya Hilmi. Ya, boleh. Ya Hilmi amarullah bin Tri Bio Sainoto. Ya saya. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya dengan kepada engkaunya. Yes. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya titik-titik kepada engkau, atau kepada engkaunya di depan juga boleh. Dengan mas kawinnya sebenarnya. Baik, kita ulang lagi, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hilmi. Ya Hilmi amarullah bin Tri Bio Sainoto. Ya saya. Saya nikahkan dan kawinkan kepada engkau Rodika Melenia, anak kandung saya, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rodika Melenia, anak kandung Bapak, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Gimana Pak Saksi? Jelas ya kata-katanya? Cukup satu kali ya Pak Ade? Cukup ya? Sah Pak Ade? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin Tuan Guru. Pak Dokter ini jauh di belakang soalnya. Lazim. Bagi-bagi ya. Dokter lazim belakang jauh. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا المجلس المبارك Amin. أن تؤلف بين قلبي العروسين فأصبحا بنعمتك زوجين متحابين فيك يا رب العالمين. Amin. اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين آدم وسيدتنا حواء. Amin. وكما ألفت بين نبينا يوسف وسيدتنا زليخا. وكما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى. وكما ألفت بين علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء. Amin. اللهم ألف بين قلوبيهما واجعلهما زوجين متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Agak geser duduknya boleh agak geser ke situ. Baik Bapak dan Ibu, seluruh keluarga yang berbahagia, jam kabul sudah selesai kita laksanakan, berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Maka dengan demikian Saudara Hilmi Amrullah bin Tri Priyo Sanyoto dan Saudari Rodika Melinia binti Yudi Irawan, insya Allah secara hukum sudah sah dan resmi sebagai suami dan istri ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mempelai wanita boleh dihadirkan di majelis ya. Oke, Hilmi boleh berdiri dulu, ditunggu istrinya datang. Ibu boleh agak geser, saya boleh agak geser sedikit. Oke. Ilmi sebelah kiri ya, Ilmi sebelah kiri saya maksudnya. Ini aja sebelah kiri. Roh. Siapa Pak panggilannya? Hah? Bukan panggilan Rod. Hah? Oh Meli. Oke, baik ya. Ilmi dan Meli, silakan saling berhadapan dulu. Ilmi, betul orangnya? Hah? Tengok dulu. Betul nih? Betul ya, oke. Silakan duduk berhadapan. Duduknya bersimpu dua-duanya, Ilmi juga. Berhadapan. Lurus-lurus berhadapan. Ya.
Nggak boleh dekat ya kata Pak Saksi. Baik ya. Pegang dua-dua. Meli pegang mic-nya satu, Hilmi pegangnya satu. Oke, Hilmi ikut kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba saling melihat. Istri, lihat suaminya, lihat istrinya. Hilmi panggil istrinya, wahai istriku tercinta, Wahai istriku tercinta, abang serahkan sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat sholat sebagai mahar perkawinan kita. Baik, Meli dijawab pakai mic-nya. Suamiku tersayang, Adinda terima mahar perkawinan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, letakkan mic-nya di meja dua-duanya. Hilmi ambil cincinnya, pasangkan ke istrinya. Oke. Di luar ya. Oke, nggak apa-apa. Tami. Ini pasang dulu sampai selesai. Tami. Oke, Hilmi pegang saja ujung jarinya Meli. Meli pegang lagi. Ambil fotonya maksud saya. Meli tangannya miringkan ke kamera ke depan. Ujung jari jami, jangan ditutup. Gitu. Oke, lihat ke kamera. Oke, satu lagi. Saya geser lagi. Coba, Meli pegang dulu ujung jarinya. Pegang dua tangan. Nah, gitu. Ambil fotonya. Oke, itu coba bantu Pak. Itu diangkat, pegang saja berdua sebagai bukti sudah diserahkan. Itu dulu. Apa dulu? Seperangkat alat sholat. Ini sudah. Bukan. Pegang berdua. Gini, hati-hati berat. Nah, oke, lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Langsung lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Biasanya kameramen yang mandu gini-gini. Baru ya? Enggak. Oke, ini satu lagi. Ini saya pula yang jadi mandu-mandu. Nanti honornya bagi dua tuh. Oke, pegang dua tangan. Oke. Nah, oke, lihat ke kamera. Oke, cukup. Meli, salam suaminya, dicium tangan suaminya. Pegang dua tangan. Ya, Hilma boleh pegang pundaknya. Hilmi kalau mau baca doa silakan. Oke, sudah ya, cukup. Baik. Dua-duanya ada ke depan. Ada lagi ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, setelah ijab kabul dilafalkan, maka suami diminta berjanji kepada istrinya ya. Jadi hari ini Hilmi berjanji kepada Meli di hadapan wali dan para saksi, dan pastinya tentu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan sigat ta'liq talaknya. Pakai mic nih. Hilmi baca dari awal sampai akhir. Bismillah dulu. Pegang, angkat aja begini. Oke, silakan. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 24 Januari 2025, saya Hilmi Amarullah bin Tri Priyosanyoto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Rodika Melinia binti Yudi Irawan dengan baik.
menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Ya, terus. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah nasional. Ibadah sosial. Ibadah sosial. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, 24 Januari 2025. Saya suami Hilmi Ammarullah. Baik, Hilmi tanda tangani janjinya. Oke. Baik, Mary, sebelah suami. Oke. Di atas nama, Mary? Iya. Baik. Pak Rasidi? Ya, Pak? Oke, Pak Rasidi saksi 2 ya? Ya. Ya. Ini ya? Ya. Ya, cukup. Ya, izin. Saksi 1 ya, izin. Ya, siap. Baik, Pak Yudi. Agak maju tadi. Tuh, wali nikah yang kosong. Satu lagi. Iya. Ya. Baik Bapak dan Ibu seluruh keluarga yang berbahagia, insya Allah pernikahan ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat agama kita dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Pernikahan ini dicatat di KUA Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Dan hari ini kami langsung menyerahkan buku nikah atau kutipan akta nikah pada Hilmi dan Meli sebagai bukti bahwa pernikahan ini sah secara agama dan diakui oleh negara. Dua-duanya penting bagi seorang muslim dan sebagai seorang warga negara yang taat hukum. Abang, kiri kanan, mau ngambil fotonya? Oh, di atas. Di atas kemana ada bukunya? Saya begini soalnya. Abang memang baru abang nih, yakin saya nih. Makanya soalnya kiri atau kanan. Oke, ya. Oke, ya, lihat ke kamera dua-duanya biar bagus. Kalau saya nggak bisa. Oke ya. Ini jaga bukunya baik-baik, tidak boleh rusak, tidak boleh hilang ya. Meli, pegang 2 tangan seperti kita. Lihat ke kamera dua-duanya, Hilmi angkat bukunya biar bagus fotonya. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian akad sudah selesai kita laksanakan. Atas nama KUA Tanjung Pinang Timur kami ucapkan selamat ya Hilmi, Meli, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan kalian jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa bainal arusain
فأصبح بنعمته زوجين متحابين فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hazratul Mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustadz dan ustazah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati para tokoh masyarakat di sekitar Kijang Kencana 3, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat kembali momentum yang disebut oleh Allah sebagai mitsaqul ghalid, sebagai perjanjian yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang bahkan Al-Quran hanya menyebutkannya 3 kali saja. Yang pertama, perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi, bahkan para ulul azmi yang ada di surat yang ke-33 surat Al-Ahzab. Perjanjian yang kedua, kalimat mitsaqul ghalid dalam Al-Quran itu disebutkan di surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwasanya perjanjian yang kokoh itu dilakukan antara para nabi dengan umatnya. Dalam konteks surat Al-A'raf adalah dalam konteks surat An-Nisa adalah terkait dengan Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya adalah perjanjian yang disebut dengan mitsaqul ghalid. Dan ternyata Hilmi, Meli, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikatan pernikahan yang baru saja kita persaksikan semuanya, yang baru saja dilakukan oleh Hilmi dengan bapak mertuanya untuk mendapatkan atau menjadikan Meli itu amanah dalam kehidupannya Hilmi, itu Allah menyebutnya dengan mitsaqul ghalid. Bahkan sebutan dalam Al-Quran itu wa akhadna minkum mitsaqul ghalid. Para istri itu mengambil dari para suaminya perjanjian yang begitu kokoh. Maka semoga kita dapat mengambil ibrah, pelajaran betapa dahsyat dan betapa luar biasanya ikatan pernikahan, sehingga Allah menyamakannya dengan ikatan dengan para nabi dan rasul, ikatan para nabi dengan umatnya, dan ternyata perkawinan itu disejajarkan karena menggunakan bahasa yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Hilmi dan Meli dan menghadirkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga mereka. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan yang tadi disampaikan juga oleh Bapak penghulu kita Dr. Chandra Usnedi, bahwasanya ini adalah perintah syara, meskipun bahasanya sunnah, tetapi sunnah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kalau melaksanakan pernikahan, anak muda melakukan pernikahan itu mendapat pahala, kalau tidak melaksanakan itu tidak mengapa. Tetapi sunnah yang dimaksudkan di sini ketika Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka sunnah yang dimaksudkan sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama adalah terkait dengan gaya hidup atau lifestyle. Maka Hilmi, Meli, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, sebagaimana yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua mempelai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayatnya Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Daruqutni, Imam Hakim, yang mereka juga mengatakan hadisnya itu sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih, hari ini Hilmi itu menikah, Meli menikah, maka kata Rasulullah, pernikahan itu membuat seorang hamba menyempurnakan separuh agamanya. Maka perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada antum berdua, perintahnya adalah falyattaqillaha finnisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh kehidupan yang lainnya atau separuh agama kalian. Takwa. Maka hari ini mahar yang ada di depan kita semua ini itu sebenarnya menyimbolkan tentang keinginan dari kedua mempelai untuk semakin bertakwa. Betapa tidak, pertama yang kemudian dihadirkan selain mahar cincin perkawinan, ternyata yang dihadirkan dan yang kemudian menjadi pedoman yang akan menghiasi kehidupan rumah tangga yang dibangun itu pertama adalah Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran bukan hanya sekedar ungkapan yang menjadi tren ketika akad nikah, tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman untuk mengarungi kehidupan dari A sampai Z kehidupan nanti. Maka referensinya adalah Al-Quran. Cari persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan itu, solusinya dalam Al-Quran. Berikutnya, ketika kita melihat ada seperangkat alat sholat yang dihadirkan, maka ini adalah simbol bahwasanya yang diinginkan oleh keluarganya Hilmi dan Meli itu bukan sekadar menghadirkan seperangkat alat sholatnya saja, tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kalau kemudian sholat itu tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan paripurna dalam keluarga, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat yang ke-19, surat Maryam di ayat yang ke-59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti kalau ada masalah dalam keluarga antum berdua, ada persoalan-persoalan, ternyata hawa nafsu itu begitu dekat dengan kehidupan antum berdua, maka cek kembali sholat kalian berdua itu seperti apa kualitasnya. Dari syarat dan rukunnya, dari performa pelaksanaannya. Hilmi muslim laki-laki, sholat wajibnya di masjid, istrinya sholatnya di rumah nanti dengan anak-anak perempuannya, dan melaksanakannya dengan performa terbaik, waktunya di waktu yang tepat, di waktu yang paling utama. Itu bagian dari cara kita untuk memastikan agar akad nikah hari ini yang menghadirkan mahar berupa seperangkat alat sholat itu betul-betul menjiwai kehidupan rumah tangga antum berdua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, maka kebahagiaan rumah tangga itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memulai ayat itu, Allah mengungkapkan dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Meskipun nanti kalau kita buka kitab-kitab tafsir, mayoritas ulama tafsir mengatakan min anfusikum itu dari golongan kalian sesama manusia. Tetapi kalau kemudian kita renungi lebih dalam lagi kalimat min anfusikum, maka sejatinya ini adalah sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang teori mubadalah, teori kesalingan. Kalau Hilmi pengen dibahagiakan, maka syaratnya dia harus membahagiakan istrinya. Kalau istrinya pengen dimuliakan, maka dia harus memuliakan suaminya. Min anfusikum, ini mubadalah. Maka kalau orang Jawa, sukunya Ustadz Priyo ya Ustadz, ya kan, sukunya Hilmi berarti, itu mereka mengatakan pasangan kita itu adalah garwo, si garing nyowo, separuh nafas kita itu ada pada pasangan kita. Maka kalau kita pengen bahagia, bahagiakanlah pasangan kita. Kalau kita pengen dimuliakan, maka muliakan pasangan kita, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau bersabda, ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim.
tidaklah seorang laki-laki itu disebut mulia, ini Hilmi, tidaklah antum itu nanti disebut sebagai seorang yang mulia kecuali karena antum memuliakan istri antum. Ma akraman nisa illal karim. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dalik, tidaklah antum nanti na'udzubillah min dalik disebut sebagai seorang yang nista kecuali karena antum menistakan pasangan hidup antum, menistakan istri antum. Ini bukan persoalan gender, ini bukan persoalan feminisme, tapi ini ungkapan Rasulullah SAW. Bangunan rumah tangga kita itu dimulai dengan mubadalah, suami memuliakan istrinya, istrinya menghargai suaminya. Itu step awal untuk menghadirkan, karena berikutnya kata Allah, litaskunu ilaiha, agar ada sakinah, agar ada ketentraman, agar ada kecenderungan. Dan itu ternyata dimulai dengan perasaan memiliki bersama, perasaan mubadalah tadi. Maka yang dimaksud sakinah itu bukan berarti nanti Hilmi dengan latar belakang pola asuh yang diberikan oleh Ustadz Priyo dan Ustazah Asrof itu harus sama persis dengan Meli, dengan latar belakang dan cara pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Tidak, karena yang namanya sakinah itu, semua kalimat sakinah dalam Al-Quran itu para ulama tafsir mengatakan sakinah dalam Al-Quran itu adalah as-sukun ba'dal ittirab, ketentraman, ketenangan, kedamaian setelah sebelumnya itu ada kegoncangan. Kalau hari ini kegoncangan itu dimulai dengan perasaan penasarannya Hilmi, perasaan penasarannya Meli, seperti apa sih berumah tangga, seperti apa sih rasanya hubungan biologis, maka hari ini insya Allah selesai itu. Tapi kemudian bibit-bibit konflik karena perbedaan latar belakang itu adalah sebuah keniscayaan. Maka kalimat as-sukun ba'dal ittirab itu artinya kedamaian, ketenangan setelah sebelumnya itu ada kegoncangan, perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan dan seterusnya. Itu harus dikomunikasikan agar bisa menghadirkan ketentraman, kecenderungan, ketenangan dalam kehidupan antum berdua. Dan itu kata kuncinya adalah bagaimana antum tetap mengikatkan diri antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelahnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan, pokoknya kalau persepsinya atau paradigmanya itu jangan, Hilmi mungkin hari ini bahagia banget di bulan Rajab udah hampir selesai, sebentar lagi Sya'ban. Terus dibully sama kawan-kawannya. Oh, ini nanti Ramadan sudah sahur ada yang menemani. Kalau buka puasa sudah nggak sendiri lagi dan seterusnya. Tapi bukan sekedar itu. Yang diinginkan itu paradigmanya adalah bukan sekedar bersatunya dua hati antum berdua. Tetapi mulai hari ini antum berdua itu bertugas agar dua keluarga besar yang antum miliki masing-masing itu juga disatukan lewat ikatan pernikahan antum berdua. Bahasanya marriage isn't just a ring. Nikah itu bukan sekedar ikatan cincin yang mengikat antum berdua, tapi cincin yang mengikat antum berdua itu nanti juga bertali temali dengan mengikat keluarga besar antum berdua. Dan bukan hanya itu saja, tapi keluarga yang antum bangun itu adalah sebuah ibadah peradaban yang nanti semua yang menyaksikan ini, baik yang resmi yang tadi tanda tangan atau semua hadirin atau bahkan nanti yang menghadiri resepsi hari ini, semuanya menjadi saksi bahwasanya keluarga antum itu akan menghadirkan anak cucu yang nanti akan membuat bangga kedua orang tua dan keluarga besar keduanya ini, karena anak-anak antum adalah anak-anak soleh solihah yang berkualitas, yang membuat bumi ini semakin berat dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala karena keimanan dan kesolehan dari keluarga antum. Itu peradaban. Bahkan lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam surat Yasin itu, hum wa azwajuhum fi zilalin
'alal araiki muttaqiun. Mereka para suami orang-orang yang soleh itu, yang beriman itu, bersama dengan pasangan mereka dan keluarga mereka itu akan duduk lagi di pelaminan di surga, ongkang-ongkang di sana. Artinya pernikahan antum berdua ini adalah sebuah miniatur keluarga surgawi, yang kalau keluarga surgawi itu etikanya dijaga banget. Surat Al-Ghasyiyah itu menyebutkan kalimatnya la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu nggak akan kedengaran kalimat-kalimat sumpah serapah, suara-suara melengking, teriakan-teriakan yang kalau hidup antum berdua dan keluarga antum pengen diboyong oleh Allah ke surga, maka hadirkanlah nuansa surgawi itu. Hilangkan teriakan-teriakan sumpah serapah saling menista, maka etika keluarga itu menjadi hal yang akan menghadirkan kebahagiaan. Bagaimana caranya agar itu terjadi? Maka lihatlah kata Allah Subhanahu wa taala masih di Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-21 itu, kata Allah adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan untuk antum berdua dan semua pasangan suami istri namanya mawaddah, namanya rahmah. Mawaddah kalau dalam surat undangan antum itu artinya cinta. Rahmah itu diartikan kasih sayang. Tapi tidak sesederhana itu untuk mendapatkan kebahagiaan mawaddah rahmah itu. Karena kata kuncinya adalah kalimat waja'ala bainakum. Yang nanti akan menghadirkan mawaddah dan rahmah itu Allah. Maka tergantung antum berdua menyikapi Al-Quran dan seperangkat alat sholat ini seperti apa. Semakin dekat antum dengan Allah, semakin antum itu intens hubungannya dengan Allah karena ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah yang bahkan harus romantis antara antum berdua. Kata Rasulullah, rahmah itu akan dihadirkan ketika rahimallahu mra'an qama minal laili fa shalla fa ayqadha ahlahu fa in abad nadhahat fi wajhil ma. Kata itu nanti ada mubadalahnya. Wa rahimallahu mra'atan qamat minal laili fa shallat fa ayqadhat ahlaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kata Rasulullah, semoga Allah menghadirkan rahmah, ya kan, cinta yang memberdayakan karena antum berdua, karena para suami dan istri. Suami ketika bangun malam hari, ya kan, yang dilakukan pertama itu sholat dulu. Fasolla, sholat dulu baru membangunkan istrinya. Fa'aiqadha ahlahu. Istrinya dibangunkan gara-gara capek berprofesi, kerja juga ibu rumah tangga. Maka capeknya itu membuat dia enggan, malas untuk bangun malam, untuk sholat sama dengan suaminya. Maka suaminya membangunkan istrinya kalau malas. Itu kata Rasulullah, romantismenya dalam ibadah itu adalah nadhaha fi wajhil ma, memercikkan air ke muka istrinya, dingin, kemudian dia bangun, sama-sama sholat, dibangunkan Dek atau Dinda atau apapun sebutannya. Subuh masih 15 atau 20 menit atau 30 menit. Ini waktunya yang tepat untuk minta sama Allah kebahagiaan rumah tangga kita. Yuk kita bangun. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Maka Allah ketika romantisme pun hadir dalam ibadah, ketika hubungan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan menghadirkan yang namanya mawaddah. Para ulama tafsir Al-Biqai, kalau di Indonesia Pak Quraisy, itu menyebutkan kalimat mawaddah itu artinya adalah kosongnya hati, kekosongan, karena dari kalimat wudun. Kosongnya hati seorang suami, kosongnya hati seorang istri dari keinginan, dari kehendak buruk terhadap pasangannya. Jangankan KDRT, jangankan menyakiti, mengecewakan, membuat hal yang tidak nyaman hatinya saja, itu nggak ada perasaan itu bagi seorang yang hatinya dipenuhi mawaddah. Maka dimaknai para ulama tafsir dengan kalimat cinta plus yang sejati.
Itu mawaddah. Dan ternyata yang akan menghunjamkan itu Allah, bekalnya adalah ibadah antum berdua. Dan yang kedua namanya rohmah. Rohmah itu ar-riqqatu wal ihsan, kelembutan dan berbuat baik. Maka dimaknai kalau tadi mawaddah cinta plus yang sejati, rohmah itu adalah cinta yang memberdayakan. Nanti Hilmi ngelihat istrinya kecapean, istrinya kepayahan, istrinya mungkin sakit, maka Hilmi hati yang memiliki rohmah itu akan mengorbankan dirinya, memberdayakan dirinya, bagaimana pasangannya itu hilang kecapeannya, kepayahannya, sakitnya, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu masak juga nggak apa-apa, gendong anaknya, nyuapin anaknya, nyebokin anaknya pun bagian dari hal yang membahagiakan, karena rohmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang memberdayakan. Maka dengan cara seperti itu, Hilmi, Meli, insya Allah keluarga antum semua akan menjadi keluarga yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang nantinya insya Allah akan diboyong dari kehidupan surgawi di dunia ini menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu, memberikan tambahan keberkahan kebaikan kepadamu, wa baraka alaika, dan juga memberikan keberkahan atas tambahannya bebanmu. Tadinya sendiri, tadinya masih minta sama Umi, sama Abi, sekarang harus mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan istri, itu alaika. Dan kemudian wa jama'a bainakuma fi khair, kemudian Allah menghimpun dua hati antum berdua itu dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ma'rifah kepada Allah, dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah keluarga surgawi yang nanti layak untuk dibahagiakan di dunia ini dan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan juga Hilmi dan Meli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.